Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep biaya dan akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, BP 18010026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Febianti Muharani dengan nomor BP 200100111. Saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep biaya dan akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Febriani, nomor BP 20010022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruha Maulia, BP 20010019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep biaya dengan klasifikasi biaya. Yang pertama, pengertian konsep biaya. Konsep biaya merupakan biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Yang kedua, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Yang A, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah berarti penelusurannya tidak terlalu rumit sehingga tidak memerlukan biaya mahal. Akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. Yang B, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke hal ini karena biayanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Biaya tidak langsung disebut juga dengan biaya bersama. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang A, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang B, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran, biaya gaji pemasaran, biaya iklan, dan ongkos angkut penjualan adalah beberapa contoh biaya pemasaran. C. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum disebut juga biaya operasional. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang A, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output aktivitas dalam batas relevan tertentu. Sedangkan biaya per unit berubah berbanding terbalik. Yang B, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Yang C, biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional dan merubah output aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitas. Yang ketiga, objek biaya. Konsep biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok suatu objek biaya adalah biaya langsung dan tidak langsung. Biaya yang paling akurat dibebankan ke objek biaya adalah biaya langsung karena sumber dayanya hanya dikonsumsi oleh objek biaya yang bersangkutan. Biaya tidak langsung dibebankan melalui alokasi karena sumber dayanya dikonsumsi bersama oleh beberapa objek biaya. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian,
pengukuran yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Yang kelima, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagi akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok per unit. Baiklah, saya akan membacakan peranan kontroler akuntansi biaya dan manajemen keuangan atau bendahara. Kontroler memiliki peran yang penting dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan. Akuntansi biaya membantu tugas kontroler terutama dalam menghitung harga pokok produksi secara akurat dan tepat waktu, sehingga informasinya dapat digunakan untuk menilai dan mengendalikan aktivitas operasional perusahaan. Tugas utama manajemen keuangan atau bendahara adalah mengelola dana, yaitu bagaimana mendapatkan dana dengan biaya murah dan menginvestasikannya dengan tingkat pengembalian yang tinggi dalam rangka mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional diterapkan pada teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar atau homogen. Karena perusahaan menghasilkan produk yang standar atau homogen, perhitungan harga pokok produknya relatif murah. Harga jual produk dihitung dengan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah laba diinginkan. Yang kedelapan, akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama, komponen biaya produksi. Lingkungan operasional kontemporer menekankan pada otomasi yang mengakibatkan pergeseran dari padat karya menjadi padat modal. Akibat dari pergeseran ini, terjadi perubahan komposisi biaya produksi, sedangkan biaya overhead pabrik memiliki komposisi yang signifikan dalam biaya produksi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Logika perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas adalah bahwa untuk menghasilkan produk diperlukan aktivitas. Untuk melaksanakan aktivitas diperlukan sumber daya, dan setiap sumber daya memiliki biaya. Yang ketiga, perhitungan harga pokok Kaizen atau Kaizen costing. Konsep biaya Kaizen costing adalah pada pengurangan biaya secara berkelanjutan. Kaizen costing menetapkan target pengurangan biaya yang harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Yang keempat, perhitungan harga pokok daur hidup produk. Perhitungan harga pokok produk ini diterapkan pada produk yang memiliki umur pendek. Produk yang memiliki umur pendek adalah produk yang berbasis teknologi seperti elektronik, telepon seluler, dan otomotif. Yang kelima, perhitungan harga pokok target. Perhitungan harga pokok target umumnya diterapkan pada tahap pengembangan produk baru. Yang terakhir, backflash costing. Backflash costing diterapkan pada perusahaan yang telah mengaplikasikan konsep just in time untuk persediaannya.